Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa alamu ma'asyiral ikhwani ayyadakumullahu anna khairal qulubi wa habbuha ila Allahi ma kana latifan nakiyan minal batil wasyukuk wa ma'ani sirri kulliha wa'iyan lil haqqi wal huda wa ma'ani al khairi was shawab. Wa fil hadisi al-qulubu arba'atun qalbun ajrada fihi sirajun yazaru fadhalika qalbul mu'min wa qalbun aswad mankus fadhalika qalbul kafir wa qalbu marbutun ala ghalafihi fadhalika qalbul munafiq wa qalbul maswa fihi imanun wa nifaq famasalul imani fihi masalul baqlah yamudduhal ma'ul adab wa masalun nifaqi fihi masalul qarhah yamudduhal qayhu was-sadidu fa ayyul madataini ghalabat alayhi dhahabat bihi qultu wadh-dhahiru anna hadzal qalbal akhira wasful qulubi ahli at-takhliti wat-tafriti min 'ammatil muslimin wa fil hadisi aidan innal imana yabdu fil qalbi lam'atu bayda'a summa tazidu hatta yabyadul qalbu kulluh wa innan nifaqa yabdu fil qalbi nuqtatan sauda summa tazidu hatta yaswaddal qalbu kulluh. Nas'alullaha al-afiyata wal wafata 'alal islami lana walil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Saya hormati, yang saya muliakan Buya Soni dan akhina Hari Parsono Ahmad Rifai, dan semoga semua yang hadir insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita lanjut membaca kitab dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kita tadi baru tadi sore kami kebetulan kebetulan baru tadi sore kami membaca satu kitab yaitu Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Umar bin Semit. Di situ beliau menyebutkan keutamaan kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Di kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad itu adalah khususiyah yang Allah berikan ke generasi orang yang di akhir zaman, yang tidak semua yang di awal itu mendapatkan ini. Jadi khususiyah lil mutaakhirin, kekhususan untuk orang yang generasi ada di akhir zaman. Itu kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan dikatakan kitab di situ adalah kitab yang penuh dengan berkah. Nah, kita akan ambil itu yang tadi sudah kita baca. Bahwasanya wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai segenap saudara, ayyadanallahu wa iyyakum, semoga Allah menguatkan kami dan kalian, anna khairal qulubi wa ahabbaha ilallah, hati yang paling baik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya kita, kalau kita ini menilai orang dari zahirnya ya, tapi kalau Allah itu menilai orang dari batinnya. Kita mungkin lihat ada orang secara zahir soleh, ya kita anggap ini orang soleh. Tapi Allah yang dilihat itu hati.
Allah itu hati. Makanya jangan hanya kita ini fokus secara zahir, kita ini terlihat bagus, tapi kalau dilihat secara batin, maka batin kita ini adalah batin yang sangat buruk. Hatinya adalah hati yang sangat buruk. Dan sampai. Dan hati yang terbaik, bahkan hati yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan nih, hati yang paling dicintai sama Allah. Kalau ada presiden bilang begini, ini rakyat yang paling saya cintai, itu rakyatnya kira-kira hebat apa enggak? Hebat. Kalau ada desainer kelasnya internasional, terus mengatakan ini desain yang paling seneng itu desain yang seperti ini, kira-kira desainnya hebat apa enggak? Hebat. Lalu seandainya ada chef ahli masak kelas internasional bilang saya suka masakan yang seperti ini, umpama warung Bu Slamet, ini ada chef bilang ini warung Bu Slamet ini itu standarnya standar internasional, ini kira-kira warungnya Bu Slamet laris apa enggak? Kenapa? Karena chef internasional sudah mengakui warungnya adalah warung yang istimewa. Lah bayangin ada manusia hamba yang Allah menyatakan hatinya adalah hati yang paling Allah cintai. Kira-kira hamba ini hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Hebat. Mohon maaf, kita ini terlalu sering fokus dengan zahir sampai terkadang kita melupakan batin. Orang-orang soleh dulu itu mereka dibimbing sama orang tua. Orang tua itu jadi pendidik. Sekarang ini orang tua cuma pengasuh. Orang dulu itu orang tuanya pendidik. Pendidik semuanya. Anda tahu Imam Syafi'i hebatnya seperti itu. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Jalur Gaza yang sekarang perang ini. Jalur Gaza yang sekarang perang ribut ini. Karena ribut itu perang ini jalur Gaza. Imam Syafi'i lahir di situ. Di daerah itu jarang ada ulama. Karena Imam Syafi'i ini lahir udah yatim. Kata orang-orang di sana apa? Ini anak kamu ini nasabnya itu masih sambung ke Bani Abdul Muttalib. Imam Syafi'i itu masih ada keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma bukan cucu Nabi, bukan dzurriyyahnya Nabi, tapi masih ada keluarga sambung ke Bani Abdul Muttalib. Kalau nggak salah begitu. Jangan tinggal di sini jarang ada ulamanya. Bawa ke Mekah, nanti di sana akan kumpul dengan ulama. Pengen ibu hijrah seorang diri bawa anak usia 2 tahun. Benar-benar didik anaknya luar biasa, dididik anaknya. Imam Syafi'i itu benar-benar masa kecilnya penuh dengan kemiskinan. Sampai-sampai untuk beli alat tulis saja nggak mampu. Itu Imam Syafi'i, itu nulis di tulang terus dihafalkan. Nulis di sobekan kerewengnya genteng itu, ditulis di situ, satu nanti dihafalkan. Itu yang dilakukan sama Imam Syafi'i. Setiap harinya begitu. Sampai Imam Syafi'i udah belajar sama Imam Malik, udah jadi orang hebat, pulang ke rumah bawa duit banyak. Kirim utusan, saya mau pulang ke rumah. Saya bawa sekian harta. Ibunya bilang sama utusannya, kalau itu benar anak saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bilangin sama dia, saya berharap dia kesini datang bawa ilmu, bukan bawa harta. Dengar begitu, Imam Syafi'i itu dapat sangu, itu hartanya sampai dibawa sama sekian puluh unta, dibagi-bagikan sama orang Mekah. Semua orang Mekah itu semuanya jadi orang yang ketika itu bergelimang harta, pakai harta Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tetap tidak bawa apa-apa, datang ke rumah ibunya, dididik sama ibunya, jangan sampai dunia menyilaukan pandanganmu. Jadi orang dulu tuh pendidik, didiknya tuh dididik urusan hati. Kalau cuma mendidik urusan jasad ngasuh namanya. Tapi kalau seorang murabbiyah atau murabbi itu didik urusan hati. Ada seorang wali besar yang nulis kitab Sulamut Taufik. Namanya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Itu yang nulis kitab Sulamut Taufik.
Ini beliau ini, itu yang didik, itu bibinya. Dididik sama bibinya. Itu kalau sampai, mohon maaf nih, ini anak itu berbuat salah, itu dihukum. Dihukum, bibinya menghukum sambil nangis karena cinta, anak ini yang dihukum juga nangis. Dan diantara yang diajarkan sama bibinya, itu ketika anak masih kecil, ini 2 orang ini saudara jadi semuanya wali besar semuanya. Yang satu Habib Thohir bin Husin bin Thohir, yang satu Habib Abdullah bin Husin bin Thohir. Sampai beliau itu punya keponakan alim juga, namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ditanya, itu pamanmu Abdullah bin Husin bin Thohir, Thohir bin Husin bin Thohir, itu orangnya seperti apa sih? Dijawab, takhalla 'anil muhlikat wa tahalla bil munjiyat wa wasfuhu al-ihya wa ziyadah. Kamu tahu enggak yang ada di kitab Ihya perkara-perkara yang buruk? Takhalla 'anil muhlikat, dari semua muhlikat beliau enggak ada, enggak punya sifat buruk sama sekali. Di kitab Ihya ada al-munjiyat, amal-amal yang bisa menyelamatkan. Tahalla bil munjiyat, hiasannya adalah amal yang menyelamatkan tadi. Dan sifatnya al-ihya, kitab Ihya itu waziyadah, bahkan di atasnya itu. Anda tahu yang didik seorang bibi, bibinya di antara pendidikannya mengatakan apa? Bilang sama kedua ponakannya, ya Abdullah wa ya Thohir, lau dakhaltumal khala wa amiltuma adab dukhulil khala la kharajtuma binuril ilmi. Ini anak kecil ya, dibilangin apa? Nah, anakku, kecintaanku, kalau kalian berdua masuk ke kamar mandi dan mengamalkan adab untuk masuk ke kamar mandi, niscaya kalian keluar membawa cahaya ilmu. Dan ngajarin adab itu benar-benar luar biasa. Pendidikan orang dulu gitu, jadi didik batinnya anak itu luar biasa. Ada salah seorang ibu didik anaknya gimana? Nak, kamu jangan ngaku anak saya, kamu nggak saya anggap laki-laki sebelum kamu mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ibu itu tiap hari ngajarin mendidik anaknya agar bisa mimpi jumpa dengan Nabi Muhammad. Bu, caranya gimana? Kamu yang sering sholawat, nak, masih kecil anaknya, yang sering sholawat, nak, dan kamu amalkan sunnahnya Nabi, nak. Kalau kamu masuk ke rumah, kamu masuk dengan kaki kanan. Kalau kamu keluar rumah, kamu keluar dengan kaki kiri. Masuk ke masjid kaki, tidak tahu. Masuk ke masjid kaki kanan, keluar masjid kaki, masuk kamar mandi kaki, ya jangan balik ya. Nah, kita ini kadang-kadang seneng pengajian tapi ngamalkan sunnah kurang semangat. Pengajian mau itu tuh hasanah didengarkan semangat, setelah itu minum pakai tangan kiri. Nah, boleh. Kadang-kadang saya itu pernah pengajian buka bersama. Saya terangkan tentang keutamaan sunnah kalau orang itu berbuka. Pertama kali yang dimakan apa kalau orang itu berbuka? Kurma. Saya ajarin. Subhanallah, begitu adzan langsung yang digasak pisang gorengnya dulu ternyata. Komplit. Inna fatahna laka fatham mubina. Masya Allah. Pisang goreng dulu. Lali sama kurma, lali. Kolaknya dulu. Yang pertama kali dimakan itu kurma. Berapa beb? Ganjil. 3, 5, 7, 33 beb. Ya. Itu genderuwo itu berarti itu. Itu jadi yang namanya hati itu harus diperhatikan. Nah sekarang lihat, kalau kita lihat tradisinya orang dulu, mereka itu sangat memperhatikan urusan hati. Dulu ada ulama, ulamanya nih menyendiri, banyak menyendiri, tinggal di pelosok menyendiri, soleh. Banyak yang senang ziarah ke sana. Kenapa? Karena orang soleh. Jadi kalau sudah ngomong itu nasihatnya itu banyak menyentuh hati, banyak tamunya.
Loh sekarang ini yang banyak tamunya bukan yang bisa ngasih nasihat. Yang mirip dukun tuh banyak tamunya. Insya Allah ini kalau ini air ini, maaf ini air mineral ini kalau saya kocok tiba-tiba jadi susu, insya Allah besok rumah saya ramai insya Allah. Kenapa? Bertamu semuanya. Orang kan sekarang yang senengnya yang model-model begitu. Model-model begitu. Habib ini Masya Allah Habib. Ini ada orang ini wali. Apa? Itu bisa sholat di atas daun pisang. Sholat di atas daun pisang. Lah bilang, kuwi jenenge wali codot kuwi berarti. Lho Kanjeng Nabi lho sholatnya ada di Mas. Lha kok golek sing aneh-aneh lho. Sholat tuh di atas daun pisang. Ini orang di pedalaman soleh, orang soleh, nggak macam-macam. Nah, ada sekelompok pemuda. Katanya orang banyak tamu yang pengen ngetes kita. Ini kira-kira seperti apa sih? Ngetes, datang ke sana niatnya ngetes. Dites. Wah ternyata biasa aja. Sampai sholat jadi makmumnya biasa aja. Kayak gini kok banyak tamunya. Harusnya saya lebih banyak tamunya. Pulang dari tempatnya orang tadi karena di pedalaman ngelewatin hutan. Ada macan. Macan berhenti, tidak ngapa-ngapain loh, cuma berhenti di tengah jalan. Sudah pulang di tengah jalan ada macan. Bingung. Akhirnya kembali ke rumah orang soleh tadi. Loh kok kembali kenapa? Saya izin nginep. Lah kenapa kok nginep? Ada macan. Loh, mau nginep boleh atau mau tetap pulang? Nanti macannya urusan saya. Ya mau bisa pulang ya lebih bagus. Ya udah ya, ikut saya. Ini orang soleh tadi sampai di dekat macan, macannya dicewer. Ayo. Saya sudah bilangi kan, jangan ganggu tamuku. Kok kamu ganggu tamuku ini? Macannya minggir. Kaget. Oh, kok bisa? Ini wiritannya apa ini? Bisa jewer macan. Wiritannya apa? Ini apa ada mantra khusus atau gimana? Dijawab sama beliau, saya tuh dari saking senengnya sama jawaban ini sampai saya hafalkan. Antum qaumun aslahtum dhawahirakum fakhiftumul asad. Wa nahnu qaumun aslahna bawatinana fakhafanal asad. Kalian itu sekelompok kaum yang kalian pikir cuma zahir. Akhirnya kalian takut sama macan. Kami ini kaum yang kami pikir ini batin, makanya macan yang takut sama kami. Orang soleh itu begitu. Makanya kalau ada orang batinnya bagus, enggak takut sama corona itu. Ada orang yang batin macam loh. Corona itu makhluk. Khaliknya siapa? Allah. Anda tahu? Saya masih ingat benar. Dulu pertama meletus perang di Yaman sampai berimbas ke Yaman Selatan. Sampai akhirnya santri dari berbagai macam negara itu dipulangkan. Itu Habib Umar bin Hafid, itu pidato. Pidato mengatakan, alhamdulillah kita, pidatonya apa? Nahnu fi rawhin wa rawhah wa huburin wa istirahah. Alhamdulillah kami ini berada dalam keadaan yang enak, istirahat kita ini. Penuh kesenangan, penuh kebahagiaan. Padahal negaranya perang loh ini. Bukan ini resikonya kalau corona itu insya Allah yang sembuh itu lebih banyak daripada yang meninggal. Yang meninggal cuma 3%. Benar. Ini kalau zaman itu bukan lebih dari corona, peluru nyasar. Rudal nyasar. Tapi mengatakan apa? Nahnu fi rawhin wa rawhah wa huburin wa istirahah. Kita ini lagi keadaan nyantai, benar. Kayak orang rekreasi. Hubur, senang kita. Kalau dilihat sama keadaannya nggak nyambung kan? Ketika cara mengatakan apa? Nahnu min amani ahlil ardi. Kita ini sekarang penduduk bumi yang paling aman ini kita. Loh negara perang ya.
Tidak ngefek sama sekali, ya nyantai. Yang pengajian itu tetap pengajian seperti biasa. Yang ngaji tetap ngaji. Saya 2 tahun lalu ke sana, saya penasaran saya tuh. Saya belum pernah ke Yaman, baru ke sana 2 tahun lalu. Itu sesudah perang itu. Itu ada orang jual tembak, ada orang jual ini. Dan negara perang itu, tapi semuanya kelihatan nyantai. Waktunya hayya ala sholah, yang punya toko ditinggal sholat. Nanti hidupnya enak. Kenapa? Karena urusan batinnya itu bagus. Sekarang ini kita fokus sama zahir, lupakan batin. Lupakan batin. Kalau ada seorang murabbi, maka murabbi itu akan selalu memperhatikan batin daripada orang yang dibimbing. Nah, sekarang ini cari murabbi susah. Mu'alim mengajarkan ilmu ada. Yang merawat, mengasuh ada. Tapi kalau yang mendidik, maka tidak semuanya itu bisa. Kenapa? Karena pendidikan itu erat hubungannya dengan urusan batin. Nah, sekarang kita introspeksi. Batin kita ini kalau dilihat, maaf, penyakit apa yang tidak ada? Riya ada apa enggak? Ada. Sombong? Ada. Cinta dunia? Ada. Taunya cinta dunia apa? Takut mati. Udah corona datang, Masya Allah kayak kiamat tuh dan. Kayak kiamat. Nah, penyakit hati kok semua ada. Berarti batin kita ini perlu reparasi. Mungkin batin kita, terutama yang lagi megang mic ini loh. Ini mungkin yang batinnya paling kotor, batin kita kotor. Makanya harus kita bersihkan. Dengan apa? Nah, ada cara membersihkan hati. Kalau jeruknya tidak segera diminum, tidak panas nanti. Biar masih seger. Jadi kita ini harus berpikir untuk membersihkan hati. Gimana cara membersihkan hati? Nanti di akhir kajian. Sampai lupa tidak baca kitabnya akhirnya. Nah, apa hati yang paling dicintai sama Allah? Makana nazifan, yang bersih, naqiyan, suci, minal batil wasyukuk wa ma'ani syarri kulliha. Batin hati yang paling dicintai sama Allah itu gimana? Hatinya bersih. Bersih itu gimana? Bersih itu berarti tidak ada kebencian, tidak ada hasad, benci, permusuhan, tidak ada. Nadhif. Nakian, suci dari kebatilan, kayak tadi penyakit-penyakit, wasyukuk, dan diantara penyakit yang paling parah adalah keraguan. Gusti Allah iki jane enek apa ora ya? Orang-orang sudah mulai mikir begitu itu bahaya itu. Di hadis Bukhari, waktu kita ngaji di Masjid Riyadh, itu sampai disebutkan di antara tipu dayanya syaitan itu akan ngejak orang untuk berpikir ini semua ciptaan Allah. Nanti ada baru lagi, lalu Allah yang menciptakan siapa? Siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai di situ, kalian langsung suruh mutus, langsung segera suruh zikir. Suruh zikir. Nah, kemudian ketika itu, kalau misalkan sudah pikiran itu berkecamuk terus, dia suruh ketemu sama ulama, sekiranya sampai bisa yakin lagi. Dan meyakini wujudnya Allah ini paling gampang sebenarnya secara logika. Alam ini wujud apa enggak? Wujud ya. Lah kalau alam ini wujud berarti ada penciptanya yang juga wujud. Siapa penciptanya yang juga wujud? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di Fathul Bari itu diterangkan. Caranya ngadepin syubhat itu biasanya dari kaum falasifah. Terutama kaum falasifah. Falasifah itu orang-orang yang ngakunya ahli filsafat, tapi agama ini secara menurut mereka harus bisa dinalar dengan akal, enggak masuk akal ditolak. Zaman sekarang itu mirip
dengan liberal. Orang yang berpikiran liberal, bebas. Jadi hati itu bersih, tidak ada benci, nggak ada marah dengan siapapun juga. Kira-kira kita nanti malam maafkan semua orang yang punya salah sama kita, sanggup apa enggak? Langsung nganteng kok Bapak ini. Langsung nganteng. Ora iso Beb, aku wis kadung lara iki soalé. Aku ki wonge jane apik nek kono apik, aku ya apik nek kono ora apik, aku moh nek dikon apik. Lah nek ngono jane kowe iki ya ora apik, jenenge ora apik nek ngono kuwi. Abdullah bin Amr bin As. Ada cerita lucu ini. Kisah-kisahnya unik. Itu duduk sama Nabi. Duduk sama Nabi. Ada orang, bayangkan dari saking tidak populernya, tidak ada satupun saya lihat secara hadis yang menyebutkan siapa nama orang ini. Dari saking orangnya tidak populer. Ini orang ini belum masuk loh. Nabi mengatakan apa? Bentar lagi yang masuk masjid, rajulun min ahlil jannah. Masuk masjid orang ada bekas basah karena wudhu, sandalnya dicangking. Hebat, masya Allah, kagum. Kalau zaman sekarang diajak, ayo selfie, mungkin gitu zaman sekarang. Setelah itu, yang hari kedua, Abdullah bin Amr bin As duduk lagi di situ. Nabi bilang lagi, bentar lagi masuk masjid, laki-laki penghuni surga. Yang masuk masjid siapa? Orang yang sama kayak kemarin. Aji, mulai bingung. Ini hebat bener ini. Hari ketiga Nabi bilang lagi, sebentar lagi yang masuk masjid orang yang akan masuk surga. Yang masuk sama kayak 2 hari sebelumnya, satu orang ini. Ini orang yang saking tidak populernya sampai semua riwayat hadis tidak ada yang menyebutkan namanya dia ini siapa. Benar orang yang dianggap sangat biasa di mata masyarakat. Akhirnya gak kuat nih Abdullah bin Amr bin As. Gak kuat. Apa ini hebatnya orang ini? Diikuti rumahnya. Ketemu kesini, oh ya. Selang berapa lama ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhul muslim, saya ini ribut sama ayah saya janji 3 hari tidak mau pulang ke rumah. Boleh tidak tinggal di rumah sini? Oh ya boleh, silakan. 3 hari sana. Nah, dilihat selama 3 hari ini amalnya dilihat tidak ada yang istimewa. Coba kata Abdullah bin Amr bin As, yang paling agak beda, orang ini setiap dia itu ngelilir mesti zikir. Mirip sama kita ya. Ngelilir masuk kamar mandi, ngelilir lihat HP. Mirip sama kita. Dia ngelilir itu zikir. Maksudnya mirip ngelilirnya toh. Zikirnya jauh. Dan tingkatan la yantiqu illa khair. Tidak pernah ngomong kecuali yang bagus. 3 hari sudah lihat tidak ada yang istimewa. Ngomong terus terang. Saya ini kesini mau terus terang. Apa? Saya ini nggak ribut sama bapak saya. Terus, iya saya ini kesini karena saya itu dengar Nabi Muhammad 3 kali menyatakan kamu ini orang akan masuk surga. Amalmu ini sebenarnya apa? Bingung ini. Ya amalku sebagaimana yang kamu lihat. Biasa kok. Ya sih nggak punya amalan lain lagi. Yang rahasia, enggak ada. Masa nggak ada? Bener nggak ada? Ya udah. Ya mungkin kamu punya amal yang kita nggak tahu. Kalau sekarang saya terima kasih tinggal di sini 3 hari, saya mau pulang. Abdullah bin Amr bin As ancang-ancang siap-siap pulang, dia bilang begini, apa mungkin ini ya? Apa? Saya ini tidak pernah punya sifat dengki kepada siapapun dan menyimpan kemarahan dan dendam pada siapapun juga, nggak pernah. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya ini yang menyebabkan kamu derajatnya tinggi. Bukan karena amalnya,
akan tetapi karena hatinya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu makna hadis yang dikutip oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Manhajus Sawi. Zain menerangkan, ini makna hadis, tapi beliau yang menerangkan, ada dua orang sholat, si A, si B. Si A sarung hitam, si B sarung hitam, baju sarung semua sama, merek sama, peci sama, kalau perlu muka mirip, sudah itu aja. Sholatnya takbiratul ihramnya sama, doa iftitahnya sama, Al-Fatihahnya sama, baca suratnya sama, lamanya ruku sama, i'tidal sama, sujudnya sama. Ada orang sujud lama itu alamat mungkin bablas itu biasanya, ketiduran. Semuanya sama, dari mulai sampai salam kedua orang ini sama. Tapi di sisi Allah yang satu amalannya lebih besar nilainya dibandingkan gunung Uhud, yang satu amalnya tidak lebih berat dari sayapnya nyamuk. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kedua orang itu berbeda? Sholatnya sama, khusyuknya ketika itu sama. Ternyata kondisi hati, yang satu itu banyak ada sombongnya, ada ujubnya. Yang satu itu hatinya bersih, nggak sombong, tawadhu, dan dia tidak menyimpan permusuhan pada siapapun juga. Karena inilah maka dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang hatinya bersih itu berarti dia nadhif, naqi, enggak ada batil, enggak ada syak, dan semua keburukan tidak ada di hati. Bahkan wa'iyan lil haqqi wal huda, ada perhatian pada urusan al-haq. Kalau ada al-haq itu bisa bermakna Allah, bisa bermakna kebenaran yang hakiki, yaitu agama Islam. Al-huda itu artinya petunjuk. Jadi punya perhatian dengan urusan kebaikan. Senang ikut pengajian, dengarkan orang baca Quran itu sudah mulai senang, hati itu mulai merasakan sesuatu. Hatinya itu mulai merasakan sesuatu. Itu ada perasaan begitu. Itu adalah hati yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mesti sempat mikir, punya hati bersih di zaman sekarang ini susah ya? Iya apa enggak? Enggak punya kebencian dengan siapapun juga. Anda mesti mikirnya susah. Benar apa enggak? Anda saya kasih tahu ceritanya seorang yang soleh. Hidupnya kita masih menangi masa hidupnya, tapi belum tentu ketemu orangnya. Baru meninggal tahun 2010 kemarin. Namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Anda kalau lihat fotonya, Anda lihat terus, Anda mesti yakin. Nih Anda hatinya beres. Ini orang wajahnya wajah orang soleh ini. Ini insya Allah, ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya menyenangkan. Saya itu sering dengar kisahnya beliau itu luar biasa semua. Beliau pernah. Yang ini saya dengar dari salah seorang muridnya, Heb Ali Al-Jufri. Itu pernah datang ke rumahnya muridnya. Datang ke sana, Assalamualaikum, disambut sama muridnya luar biasa. Sampai beliau itu mau pulang diantarkan, ditutupkan pintunya.
Pintu mobil tutupkan pintu mobilnya, jendela dibuka, muridnya masih minta doa, masih ngobrol muridnya. Tak doa ngobrol, ya didoain, Masya Allah, barakallahu fiik dan sebagainya, doain. Udah, jadi udah perjalanan dari rumah ke mobil ngobrol, ditutupkan pintu mobil, jendela dibuka, masih diajak ngobrol lagi. Udah mobilnya jalan baru dapat sebentar, maaf berhenti sebentar. Kenapa? Tangan saya kejepit. Jadi ketika nutupkan pintu itu tangannya kejepit. Dan ketika itu tangannya berdarah, kaget nih mobil. Habib, kenapa kamu tidak ngomong? Tangan kamu kejepit. Apa kata Habibnya? Kalau tadi dia tahu dia jepitkan tangan saya yakin malam ini mungkin dia tidak bisa tidur karena menyesal. Tidak usah tahu, dia tidak apa-apa. Tahu tuh mohon Pak. Coba Ustadz Muhammad Al-Habsyi, tangan dijepit dia bengok. Meripatmu ini ndi ta? Jepit ke tangannya Ustadz itu sok walat loh gue ini. Itu Ustadz Muhammad Al-Habsyi begitu. Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Enggak. Beliau punya pengajian Ramadan. Pengajiannya nyantai, cuma duduk baca kitab, qasidah, itu aja. Ramadan. Bayangkan tengah-tengah pengajian, di antara muridnya yang selalu hadir di situ, namanya Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur. Injury time ini sudah ternyata nih. Terakhir. Pokoknya maksimal injury time 5 menit ya. Ikhlas lah. Ikhlas, pokoknya kudu ikhlas. Tapi radionya repot karena ada jadwal berikutnya. Coba cepat nih. Ini muridnya ada sana Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur. Jadi ini Habib mesti ngajar, tiba-tiba datang orang itu mencaci maki beliau luar biasa. Kamu begini, orang begini, fasik mana itu, kamu punya salah begini. Dicaci maki ini Habib, muridnya semuanya ini. Kalau beliau kasih kode, beres kecah, yuk mati orang itu mungkin. Dia nunduk gini. Orangnya setelah mencaci maki bilang apa? Jazakallah khair. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih atas nasihatnya. Senyum loh ini. Nanti orangnya jalan kemudian dia bilang, Alhamdulillah, tadi sudah mendengarkan nasihat. Cukup, Insya Allah mungkin biar kondisi tenang, kita libur pengajiannya 3 hari, nanti kita mulai lagi. Nah, tutup ratibul Fatihah, Al-Fatihah, Allah ya taqabbal. Makan buka bersama, libur 3 hari. Lah muridnya Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhurin yang bawa rekaman. Malam hari itu pegel. Gurunya dicaci maki begitu. Dia dengarkan rekamannya orang tadi. Sepanjang malam perkataan orang itu dijawab semuanya dengan jawaban yang ilmiah. Saya lihat sendiri waktu beliau menceritakan ini, beliau sambil nangis-nangis gitu. Malam dia beliau jawabannya ilmiah, sore datang Habib Abdul Qadir. Dan Habib, orang itu sudah saya siapkan jawaban yang ilmiah. Ini dari rekaman yang kemarin. Habibnya diambil kitabnya, taruh di sampingnya. Anakku, gak perlu dijawab. Orang itu yang disampaikan nasihatnya itu bagus. Tinggal kita ambil yang bagus, yang gak bagus gak usah kita ambil. Bayangkan. Ada orang kayak gini. Susah nyarinya ya. Tapi pasti ada, cuma kita belum ketemu gitu aja. Pasti ada. Pasti ada. Belum kiai kita banyak, Kiai Arwani itu. Kiai Arwani itu jalan sama santrinya dicopet. Santrinya lari mau ngejar. Kata Kiai Arwani itu, kalian mau kemana? Saya mau ngejar itu kan pencopet maling itu. Ngapain kamu kejar? Loh, dompetnya Kiai kan diambil. Loh, saya ikhlas kok. Saya ikhlas kok. Nggak usah dikejar, nggak usah. Bayangkan. Bisa ikhlas dengan perlakuan yang tidak enak di dalam jangka waktu hitungannya detik. Ya nggak mungkin kalau nggak orang istimewa. Saya itu dulu punya tetangga, Masya Allah. Itu melihara burung. Burungnya dicuri sama orang, dari saking pegelnya. Nulis di pintu rumahnya. Sing nyolong manukku tak dongake wetenge mbledos.
Nah, intinya terakhir penutup, akhirnya cuma dapat satu paragraf yang penting barokah. Pengen enggak hatinya bersih? Pengen apa enggak? Ada dua cara. Ilmian wa amalian. Ilmiannya caranya kalau pengen hati bersih, Anda harus cari ilmu. Tidak mungkin kebersihan hati didapat kecuali Anda harus tahu jalur ilmunya bagaimana cara untuk mengatur hati. Yang kedua, yaitu banyak zikir. Karena ada satu hadis, hadisnya memang bukan hadis sahih, hadis dhaif. Nabi bersabda, hati ini bisa berkarat sebagaimana besi yang berkarat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa cara untuk menghilangkan karatnya? Nabi menjawab, zikrullah, dengan banyak berzikir. Ada riwayatan lagi, tapi saya tidak pernah tahu dari zaman hadisnya juga mungkin mungkin bukan hadis yang sahih. Nabi bukan mengatakan zikrullah, tapi Nabi mengatakan kathratus sholati alayya, dengan banyak berselawat kepadaku. Intinya cari ilmu untuk nata hati, ilmu tasawuf, dan banyak berzikir. Entah kamu baru zikir lisan, zikir kan mulainya lisan dulu, nanti lama-lama akan masuk ke dalam hati. Insyaallah nanti akan mendapatkan hati yang bersih. Kira-kira Anda kalau tinggal di kamarnya bersih, nyaman apa enggak? Kalau tinggal di kamarnya kotor, senang apa enggak? Loh, kamar mandi tempat kita buang kotoran, kita pengennya kamar mandi kita bersih, ya kan? Lah, begitu juga kalau orang hidup hatinya bersih, dalam hidupnya hanya akan merasakan kenyamanan, keamanan, ketenangan. Wallahu a'lam bishawab.